Alhamdulillah bil khair. Berdirinya saya di sini sebagai MC pada acara muhadharah pada malam hari ini, dan saya akan membacakan susunan acara diantaranya dilantunkan oleh akhuna Firman Wahidillah. Kepada akhuna Firman Wahidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Masuk ke acara yang kedua, yakni kultum 1 yang akan dibawakan oleh akhuna Al-Faris Masugi. Kepada akhuna Al-Faris Masugi, waktu dan tempat kami persilahkan. Khatibuna Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini saya ingin mengajak kepada para hadirin segenap kaum muslimin untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selain meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam kita juga harus mengenang dan meneladani perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyiarkan agama Islam dengan cucuran keringat, darah dan air mata. Dengan mengingat Allah dan Rasulnya, maka akan mempertebal rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada-Ku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Manusia dan jin diciptakan di dunia ini tidak sia-sia, apalagi sekedar bermain-main. Tugas utama yang diemban adalah untuk beribadah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya. Ada beberapa hal yang mewajibkan manusia untuk beribadah kepadanya, antara lain: pertama, karena memang tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semakin jelas bahwa hakikat tugas manusia di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Ibadah tentu tak seperti yang dimaksud, tetapi sangat luas. Seluruh perbuatan manusia dari bangun pagi sampai pagi lagi, bila ditunjukkan hanya untuk Allah semata, maka itu termasuk dalam kerangka ibadah kepadanya. Agar seluruh aktivitas yang dilakukan termasuk ibadah kepada Allah, maka kunci dari semua yang dilakukan itu harus ikhlas karena Allah, dengan aturannya yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Kedua, sebagai tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang tak terhingga besarnya dan tak terhitung jumlahnya. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti menempatkan segala kenikmatan yang diberi itu sesuai pada tempatnya, sesuai dengan tuntunan yang dianjurkannya,
keempatnya, sesuai dengan tuntunan yang dianjurkannya, kelalaian dalam mensyukuri nikmat yang diberinya, berarti sengaja mengundang azabnya yang pedih untuk segera datang. Sebenarnya apapun yang kita lakukan untuk mensyukuri nikmat yang diberinya, maka semua itu tidak akan pernah sebanding dengan besarnya limpahan nikmat yang kita terima. Namun demikian bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima rasa syukur yang dipanjatkan manusia. Sebab Allah senang sekali kepada hambanya yang banyak bersyukur. Ketiga, manusia wajib beribadah karena itu merupakan konsekuensi dari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala saat berada di dalam alam rahim. Keempat, syarat memperoleh rahmat Allah. Setiap manusia, siapapun orangnya, sangat membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan rahmat Allah saja manusia bisa hidup di dunia ini. Terlebih lagi bagi seorang mukmin, dalam setiap doa dan sujud panjangnya, ia selalu bermohon agar dilimpahkan berbagai rahmatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga niat hati kita semakin teguh untuk selalu muhasabah, introspeksi atas semua ibadah yang sudah sedang atau akan kita lakukan selama ini. Dan berharaplah kepada Allah agar ibadah-ibadah yang dilakukan bisa diwujudkan dalam bentuk kehidupan berjamaah dan berimamah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada lebihnya itu datang dari Allah semata. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke acara yang ketiga, yakni Kultum 2 yang akan dibawakan oleh Akhuna Adrian Kaunar. Kepada Akhuna Adrian Kaunar, waktu dan tempat kami persilahkan. Mana PC yang itu? Ya rapi aja di video gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'ut tabi'in dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mempelajari ilmunya hingga akhir zaman kelak. Hadirin salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan tercapai kecuali dengan menjalankan semua perintah Allah dan semua perintah Rasul-Nya.
serta mengikuti jejak dan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam adalah agama yang membawa rahmat, kasih sayang, persatuan, cinta damai dan setia kawan. Sesungguhnya Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Yang artinya, Tuhanmu telah memberitakan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Dari firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa Allah menetapkan kepada orang-orang beriman agar mereka tidak menyembah kepada selain Allah dan agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seolah-olah firman Allah di atas mensejahterakan antara perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan menurut Nabi SAW, berbakti kepada orang tua lebih besar pahalanya daripada seorang yang berjihad di jalan Allah. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Katanya, ada seorang yang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin ikut berjuang bersamamu dan aku datang kemari untuk meminta petunjukmu." Sabda beliau SAW, "Apakah engkau masih mempunyai orang tua?" Dan orang itu berkata, "Ya, aku masih mempunyai ibu." Sabda beliau SAW, "Maka berbaktilah kepadanya, pasti engkau akan mendapat surga di bawah telapak kakinya." Jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal ini marilah kita selalu berbakti kepada orang tua, kepada ayah yang selalu pergi mencari nafkah untuk bisa mengisi perut kita agar tidak kosong, kepada seorang ibu yang berjuang setengah mati untuk melahirkan kita, dan kepada orang-orang di sekitar yang umurnya lebih tua daripada kita. Sebagai kata penutup, semoga Allah selalu melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh umat muslim yang ada di dunia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salahnya, itu datang dari diri saya pribadi, dan jika ada benarnya, itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masuk ke acara yang keempat, yakni lain-lain yang akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Zulkarnain. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jos ya. Banyak perkembangannya ya. MC-nya luar biasa, qari'nya luar biasa. Semuanya sudah cukup bagus. Ada perkembangan ya, ada perkembangan insyaallah.
Tapi ada tapinya ya. Mungkin koriknya lapar ini kayaknya. Awal-awal banyak salahnya ini. Zalika au zalikal. Korik. Ya, Ustaz harapkan ya. Yang kita pelajari bareng-bareng itu jangan sampai lupa ya, diaplikasikan. Kemudian yang ditahan, yang panjang dipanjang ya, dipanjangkan, yang 2 harokat ya 2 harokat, yang 6 ya 6 gitu ya. Jazakallah khair Mas Firman. Bagus sekali. Insyaallah luar biasa. Semoga Allah tambahkan untuk Mas Firman keberkahan ya, kemudian dijadikannya hafid, bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, kita semuanya di dunia dan di akhirat, dan Allah menjadikan dia orang yang sukses. Amin Allahumma amin. Semangat. Kemudian ya, ini MC juga udah luar biasa bagus ya, apalagi beliau ada setelah salam itu. Iya itu ya, ya akhi ini. Lupa. Ayo hadirun al-kiram, undur ilayya. Yang tadi yang mungkin lagi urak gambar gak selesai itu ya. Ada yang gambar rumah ya. Ya, jadi kan apa tuh? Seunik-uniknya ya. Jadi kan ya, antum harus punya ciri khas ya dalam penyampaian. Tadi juga sempat ya arti ayat antum ada kurang 1 kata, itu fatal. Hanya beribadah kepadaku, tak grogi ini kayaknya ini. Gimana Waris? Grogi Waris ya. Tapi gak apa-apa. Mungkin karena grogi ya, pertama kali jadi khatib nggak masalah ya. Cuma untuk kedepannya ya, insyaallah kan nanti ada giliran lagi, nanti baca sembari dipahami maknanya. Jadi mana titik, mana koma, mana tanda tanya, itu penting. Mana tanda tanya ya, mana tanda seru, mana kapan kita harus memakai nada bertanya ya. Misal contoh, bukankah, ya kan? Nada bertanya atau nada tanda seru misalnya, nada untuk perintah misalnya, bertakwalah kepada Allah misalnya ya, atau ingatlah. Ini berbeda ya. Nada intonasi nada itu sangat penting sekali, dan itu bisa mempengaruhi apa yang ditangkap oleh mustami'nya ya, para pendengarnya. Adrian ya, yang pertama ya, penampilan pertama nggak pakai peci itu nggak apa-apa, itu penting ya. Jadi udah nggak ada drama yang namanya pinjam peci MC naik lupa pakai peci pula ya. Aduh, tapi Adrian udah cukup bagus ya, satu udah mas. Syukur-syukur ya, di pertemuan berarti kan di putaran kedua nih, Faris sama Adrian itu kalau bisa nggak pakai teks, tambahin di tengahnya puisi. Misal Adrian ya, puisi tentang ibu misalnya, tapi nggak apa-apa, semuanya bagus ya. Untuk Adrian juga jayyid ya, bagus sekali. Ustaz kasih nilai untuk kalian berdua ya, karena kesempurnaan hanya milik siapa? Barakallahu fikum. Sisanya tinggal